lakukan beberapa settingan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah e-marketing, hadir bersama kita Ibu Heni Noviasari, Ibu Iva Adina Yafis, dan kami hormati Bapak Arianto sebagai narasumber kita pada kesempatan ini dan beberapa pertemuan yang akan datang. Baik, adik-adik semua, mahasiswa kelas konsentrasi pemasaran untuk mata kuliah e-marketing. Khusus untuk mata kuliah e-marketing, ada beberapa outcome ya, atau luaran yang harus saudara penuhi. Kami tim dosen e-marketing melihat itu harus dibantu oleh seorang praktisi yang bisa membimbing adik-adik semuanya. Di mana hal tersebut ya kita harus akui belum menjadi kompetensi dari dosen e-marketing yang ada sekarang. Jadi perlu ada bantuan dari pihak praktisi. Untuk kesempatan ini dan beberapa pertemuan berikutnya, kita menghadirkan kepada adik-adik semua, Bapak Arianto, yang sudah sangat berpengalaman dalam bidang e-marketing. Nah, akan seperti apa perjalanan kelas ini, ya baik materi maupun tugas-tugasnya, ya nanti diantaranya akan juga diberikan oleh Pak Arianto, di mana itu menjadi bagian bagi nilai saudara nantinya. Jadi mohon diperhatikan dengan baik-baik, ya catat hal-hal yang perlu dicatat, ya untuk menjadi bahan bagi saudara menindaklanjuti semua, mungkin nanti dalam bentuk tugas dan lainnya. Baik, tidak memperpanjang waktu, langsung saja kami beri kesempatan untuk Pak Arianto menyampaikan bagaimana ketentuan perkuliahan ini dan tugas-tugasnya dan juga mungkin bekal-bekal teknis yang akan diberikan. Silakan Pak Arianto. Baik, saya tes sound dulu Pak. Kira-kira suara saya kedengaran bagus? Oh jelas Pak, jelas. Jelas ya. Baik. Jelas. Mungkin atau dari Bu Heni dulu kali ada mungkin yang disampaikan Bu Heni sebelum ke saya langsung? Nggak apa-apa, langsung Pak Arianto. Oke, baik. Ya, selamat siang teman-teman semua yang ada hadir di sini dari mata kuliah e-marketing ya. Jadi dalam beberapa waktu ke depan, mungkin sekitar 1 jam, kita akan coba berdiskusi dulu tentang digital marketing, open mind di digital marketing, kalau di kampus mungkin disebutkan dengan e-marketing ya. Nanti saya akan lakukan pemaparan dulu, kurang lebih sekitar 20 menit ke depan. Setelah itu nanti teman-teman yang hadir semua silahkan kalau nanti ada yang mau ditanyakan boleh. Setelah itu nanti baru secara teknis progres nanti harus kita lakukan beberapa waktu ke depan sampai dengan Januari nanti kita akan bicarakan setelah selesai pemaparan. Nah, saran saya silakan teman-teman sekalian nanti menyediakan catatan karena pasti tidak mungkin bisa dihafal semua ya. Tidak bisa dihafal semua karena memang kita kalau belajar sebaiknya mencatat, mengulang-ulang dan nanti dipraktekkan pastinya ya. Jadi supaya nanti ketika mendengarkan bisa dicatat supaya nanti bertanya juga lebih enak kalau misalnya sudah dicatat. Baik, jadi saya tidak akan mempanjang waktu, langsung saja ke pokok materinya. Saya akan share screen. Oke, kita langsung mulai. Jadi ini kali kedua, kalau semester tahun lalu juga sudah mengikuti e-marketing mungkin di kakak kelasnya. Nah ini hanya yang kedua kita lanjutkan. Mudah-mudahan nanti bisa dalam progres sesuai rencana nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, e-marketing itu apa sih e-marketing ya? Kalau e-marketing itu penggabungan dari dua kata, elektronik dan marketing. Jadi mungkin secara akademis sudah dipelajari bahwa elektronik dan marketing, jadi penggabungan antara dua kata elektronik dan marketing, jadi marketing yang sudah menggunakan metode secara digital. Nah, sekarang itu lebih cenderung banyak dibicarakan tentang digital karena apa? Karena memang banyak menggunakan fasilitas internet, baik itu menggunakan handphone atau itu menggunakan
laptop ataupun itu tablet ya. Jadi prosesnya akhirnya yang biasanya konvensional mulai sebagian besar orang berpindah menggunakan secara digital ya. Jadi kenapa harus mulai kita menggunakan digital marketing atau e-marketing? Karena memang sudah mulai zamannya berubah ya. Nah, pertama kita lihat dulu peluang dan potensi yang bisa kita perhatikan dari digital marketing atau e-marketing yang akan terjadi dari beberapa tahun lalu dan akan kita lalui beberapa tahun ke depan yang akan datang. Nah, saya melihat dari histori ini saja bahwa ketika saya memulai digital marketing itu sebenarnya pada tahun 2011 ya. Di saat itu masih pengguna internet kita masih sedikit. Jadi kalau di tahun 2014 saya sudah full time. Tadinya 2011 sampai dengan 2014 itu masih bekerja di perusahaan. Nah, dari situ saya melihat waktu itu jumlah pengguna internet kita masih sekitar 50 juta. Pertumbuhan yang luar biasa. Beberapa tahun kemudian pada tahun 2014 jumlah pengguna internet kita itu lumayan pertumbuhannya. Sampai dengan 83 juta dari jumlah penduduk kita kurang lebih sekitar 260 juta. Dan kita masuk di dalam peringkat 6 terbesar di pengguna internet di Asia ya. Nah, kemudian pertumbuhan itu juga terus berlanjut pada tahun 2019 pengguna internet kita itu menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJJI itu meningkat menjadi 171 juta. Jadi kalau tadi sebelumnya kita 83 juta, 171 meningkat 64% ya. Jadi sudah melebihi dari jumlah 50% jumlah penduduk kita yang ada sekarang itu tahun 2019 sekitar 270 juta ya. Jadi sudah melebihi dari 50%. Nah, ini potensi yang sangat luar biasa. Itu yang dilihat oleh para marketer atau pemasar dari luar negeri, maka banyak mereka menyasar produk-produk luar negeri masuk ke Indonesia. Karena apa? Potensinya sangat luar biasa. Bisa kita lihat apakah itu mulai dari gadget, seperti sekarang yang lagi tren misalnya pot bunga gitu ya, piring makanan yang tadinya piring biasa mulai dimasukin dari plastik, bahkan sampai alat tulis yang kita pakai mungkin sadar atau tidak itu datangnya dari luar negeri. Karena apa? Dilihat, wah luar biasa di Indonesia penggunaan internetnya sangat luar biasa ya. Nah, inilah potensi yang harus kita lihat. Makanya kalau kita perhatikan dengan jumlah penduduk 271 juta di beberapa tahun ke depan, kalau saja semua nanti jadi menggunakan internet, itu luar biasa. Nah, sekarang bisa kita lihat teman-teman bahwa semua hampir kehidupan kita itu terlibat dengan internet. Mencari sesuatu buka Google, ya mencari sesuatu buka Instagram atau mencari sesuatu buka Facebook. Bahkan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari situ ya. Jadi sepertinya lebih baik tidak makan daripada tidak mengakses internet gitu ya. Nah, potensinya sangat luar biasa. Nah, di tahun 2020 juga peningkatannya cukup luar biasa, ada sekitar 172 juta. Nah, ini data yang saya ambil pada tahun 2019. Nah, kecenderungan kalau kita lihat dari sudut pandangnya UMKM, ya karena memang lebih dominan yang paling banyak itu sebenarnya kalau bisa yang menggunakan itu di kategori UMKM. Karena sesuai dengan targetnya para mahasiswa nanti yang praktek sebaiknya langsung bekerja sama atau mencari orang-orang yang sudah punya usaha, yang bergerak di usaha UMKM, apakah itu kuliner, apakah itu nanti fashion, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat data yang dirilis oleh Kementerian Menkominfo, bahwa UMKM kita di Indonesia itu ada sekitar 60 juta. Ya. Jadi 60 juta itu yang baru menggunakan internet, baru 9%. Ya, baru sekitar 3 jutaan. Jadi ini menjadi problem di saat pertumbuhan internet kita tinggi, besar, dengan jumlah penduduk kita yang begitu luar biasa, ternyata para usaha-usaha kita masih kecil, ya relatif kecil menggunakan internet sebagai media pemasaran. Nah, kehadiran dari teman-teman mahasiswa yang generasi yang mudah sekali beradaptasi dengan dunia digital, ini sangat membantu nanti buat UKM dan juga sebenarnya kalau saya lebih menganjurkan begitu misalnya lulus kuliah ini menjadi salah satu bidang usaha yang bisa digeluti. Di sisi lain juga sebenarnya di UMKM kita banyak pengusahanya yang bingung ketika mau dia merekrut
tenaga atau karyawan susah mencari tenaga yang paham tentang e-marketing atau digital marketing. Ya, jadi ini menjadi potensi ya, menjadi potensi buat nanti teman-teman mahasiswa yang mulai pelan-pelan nanti belajar tentang e-marketing. Nah, walaupun sebenarnya sehari-hari kita melekat dengan itu hanya tinggal sedikit penyesuaian. Nah, beruntungnya pada saat ini kalau di tahun 2020 kita lihat kondisi ekonomi sedang menurun, adanya COVID, membatasi orang untuk kerja dari rumah, kemudian aktivitas di luar dibatasi dengan PSBB, berkaitan dengan social distancing. Nah, ada perubahan pola, ya ada perubahan pola masyarakat juga untuk belanja. Jadi kalau tadinya harus ke pasar karena ada rasa takut, sudah mulai beralih pelan-pelan. Jadi data yang dibuat di sini 9%, kalau saya baca kemarin seminggu yang lalu, jumlah pengguna internet kita tumbuh, terutama UMKM itu menjadi 14%. Karena mau tidak mau, ada hal yang memaksa supaya para UMKM masuk ke dunia digital. Dan kecenderungan mereka yang masuk itu lebih tahan, bertahan sampai dengan sekarang dibanding yang belum masuk. Jadi kecenderungan banyak yang tidak mampu beroperasi lagi, tidak mampu lagi menggaji karena memang mentok tidak bisa melakukan pemasaran. Jadi yang masuk ke dunia online justru bertumbuh, itu nilai positif yang bisa kita ambil setelah COVID-19 ya. Nah, apa sih sebenarnya problem yang selama ini yang terjadi? Salah satunya adalah SDM-nya ya. Jadi saya bilang tadi di awal bahwa memang mereka belum bisa menggunakan internet. Faktornya ada rasa keraguan, kan saya kan gaptek nggak bisa gitu ya. Jadi kalau kita lihat data di sini bahwa perilakunya 18% itu menggunakan tingkat menengah ya. Jadi ya mungkin yang generasinya masih muda ya. Kalau udah tua mungkin agak susah. Nah, kita lihat di sini yang saya bilang tadi masih 9% yang masih menggunakan. Jadi kalau 60 juta kali 9% itu masih sekitar 4 jutaan yang baru menggunakan internet. Selainnya belum ya. Nah, harusnya bisa digunakan supaya bisa lebih optimal ya. Nah, harapannya tadi kalau saya ulangi bahwa para teman-teman mahasiswa nanti bisa membantu UKM dan ini menjadi peluang baru, atau di perusahaan juga ini menjadi peluang jabatan baru atau posisi baru ya. Jadi setiap hari saya coba melihat lowongan-lowongan yang masuk itu mempersyaratkan punya nilai tambah kalau punya pengetahuan tentang digital marketing. Nah, ya mulai seperti itu. Okay? Nah, setiap hari seperti saya bilang tadi, kalau kita lihat dari penggunaan internet kita, jadi jumlah pengguna internet bertumbuh dan lamanya orang menggunakan internet setiap hari ada berbeda-beda. Di sini bisa kita lihat ada yang 1 sampai 3 jam, ada 4 sampai 7 jam, ada yang 7 jam lebih malah ya. Jadi 26% itu bahkan sampai 26% sampai 7 jam lebih ke online. Pertanyaannya ngapain aja gitu ya. Jadi ya kecenderungan biasanya yang durasi ini ada yang mungkin main game, ada yang mungkin nonton video live atau macam-macam. Tapi yang mau produktif, mulai mempromosikan usaha, mulai memproduksi barang-barang yang bisa di-upload ke internet, itu masih kecil sekali ya, masih kecil. Itu saya kita lihat datanya tadi masih sekitar 9%. Nah, harapannya karena ada faktor-faktor tadi itu mungkin merasa gaptek, tidak paham, atau mungkin karena belum ada literasi yang bisa dibantu, dipelajari secara terstruktur. Nah, itu mungkin juga akan sebagian yang belum bisa diperhatikan. Tetapi yang pasti, sehari-hari kita minimal 1 jam, dan sampai 7 jam itu ada di online. Ya, pertanyaannya, mengapain gitu ya. Nah, harapannya setelah nanti kita lakukan pembelajaran, itu mulai disisihkan waktu 1 jam saja sebenarnya kalau rutin dipakai, itu nanti akan sangat membantu dalam proses perkembangan usahanya ya. Nah, paling banyak diakses pada tahun 2020 bahwa data yang dirilis oleh Hotsuite secara global, apa sih yang paling banyak diakses oleh para pengguna internet kita ya. Nah, kalau dilihat dari sini adalah yang paling tinggi itu masih didominasi oleh Facebook. Ya, kemudian ada YouTube, ada WhatsApp, ada Facebook Messenger. Ini dari platform sosial media ya. Jadi kalau secara keseluruhan yang paling tinggi itu Google. Tapi secara sosial media platform itu menggunakan Facebook itu yang paling tinggi ya. Yang saya bilang tadi itu yang 7 jam per hari itu ya mungkin ada di sini. Nggak nyadar scroll, waktunya sudah habis 1 jam, habis 2 jam, ya, habis 3 jam gitu ya.
Nah, bahkan bangun pagi-pagi, begitu bangun langsung pertama kali akses, lihat status dulu, update gitu ya. Nah, itu yang masih kita lakukan, masih sedikit. Nah, karena itu yang baru menikmati hasil dari internet itu masih cenderung sedikit. Ya, walaupun penggunaan internet kita didominasi dengan jumlah banyak ini sampai 171 juta, yang masih banyak di situ hanya dua hal. Pertama, baru pengguna, yang kedua pembeli. Penjualnya masih sedikit, ya, dia masih bisa dihitung. Apalagi yang membuka kelas untuk mengajarkan itu juga masih terbatas, ya. Jadi kalau tahun lalu saya ke Surabaya sudah mulai, ya, di Universitas Brawijaya kayaknya sudah punya fakultas bisnis digital yang sudah mengajari semua tentang Facebook Ads, tentang YouTube, tentang Google, sudah mulai. Di Surabaya juga sudah ada, di Jakarta juga sudah mulai ada. Universitas Muhammadiyah kalau nggak salah sudah punya mata kuliah tentang search engine automation yang pernah saya lihat. Ya, mudah-mudahan nanti makin lama makin ramai supaya nanti makin banyak yang tahu, ya. Nah, kalau kita lihat juga kecenderungan bahwa kita masih didominasi begitu misalnya lulus kuliah, pengennya masih melamar. Ya, harapannya dengan kehadiran digital bisa membuka peluang sebagai wirausaha. Karena apa? Bisa modalnya kecil, kemudian bisa dimulai dari rumah. Karena juga kita tinggal hanya menyesuaikan. Jadi kalau kita di Indonesia bisa dilihat jumlah wirausaha masih sekitar 3,1% ya, jadi sekitar 8 juta baru. Nah, dibanding negara-negara lain itu kalau Singapura bisa sampai 7% atau 5%, kalau Malaysia. Jadi kesempatan kita sebenarnya memulai usaha dari rumah, ya, dengan modal yang sudah ada. Nanti akan kita satu juta contoh-contoh di belakang apa sih yang sudah mulai dimulai orang, daripada nanti harus berebut mulai mengajukan lamaran pekerjaan, ya. Jadi kalau sudah mulai dari sekarang dapat ilmunya, bisa dipraktekkan, silakan mulai berwirausaha supaya kita mulai membantu menyerap tenaga kerja. Jadi bukan lagi melamar, tapi mulai menyerap tenaga kerja karena potensinya sangat luar biasa, ya. Dan mudah-mudahan nanti melalui marketing teman-teman sekalian boleh mengambil kesempatan ini. Nah, digital marketing itu apa sih sebenarnya? Ya, di awal tadi sudah sebutkan, tapi pada intinya adalah salah satu usaha atau cara untuk mempromosikan merek atau produk kita ke khalayak luas menggunakan media digital, menggunakan internet, ya. Jadi itu pola yang dilakukan. Ada beberapa strategi atau cara yang bisa dilakukan untuk menembus ke sini. Jadi kalau saya lihat di sini ada beberapa saluran yang paling umum dipakai. Yang pertama itu ada namanya SEO, yang kedua ada namanya SMO, kemudian ada email marketing, ada content marketing, ada PPC, dan ada affiliate. Nanti akan saya jelaskan ini di belakang secara perlahan, ya. Nah, itu beberapa saluran yang bisa dipakai. Nah, kenapa kita harus menggunakan digital marketing? Saya ambil 4 poin saja yang paling melekat dengan kehidupan kita sehari-hari, walaupun sebenarnya ada banyak poin-poin. Pertama, jangkauan pasarnya luas, ya. Jadi nanti boleh teman-teman mahasiswa perhatikan yang usaha-usaha UKM nanti yang biasanya pasarnya hanya sekitar orang yang lewat di sekitar tempatnya dia, atau orang yang di lingkungan RT-nya masih terbatas. Kalau dia kebetulan ada di jalan lintas, mungkin ya orang traffic yang lewat, ya, itu menjadi pasarnya. Tapi dengan menggunakan digital, target market kita itu bisa lebih luas, ya. Jadi kalau saya tidak pernah terpikir, hampir seluruh daerah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke itu sudah pernah kirim barang. Itu sampai ke dusun-dusun, ya. Jadi kalau saya tanya nomor rumahnya berapa, belum punya nomor, Pak. Ya, artinya luar biasa jangkauan internet kita itu sudah sampai ke tingkat pedesaan sampai dengan dusun, ya. Nah, di samping itu juga beberapa negara yang sudah pernah saya kirim seperti ke Malaysia, Singapura, Yunani, Afrika Selatan, ya, sudah pernah kita kirim. Nah, itu karena dijangkau dengan digital. Ya, kalau misalnya secara konvensional seperti sekarang itu tidak mungkin, ya. Jadi dengan adanya digital marketing kita bisa menyasar ke beberapa daerah yang bisa kita raih berdasarkan data. Jadi nanti tidak tidak sembarangan langsung bidik kota-kota tertentu, tidak. Nanti ada datanya yang bisa kita lihat menggunakan namanya Google Trends. Kota-kota mana sih kira-kira yang bisa nanti kita bidik daerahnya supaya kita bisa jual, ya. Jadi jangkauan pasar luas. Yang kedua,
hemat biaya promosi, sudah pasti hemat. Bayangkan kalau misalnya satu rim saja kertas kalau kita cetak itu paling tidak butuh biaya sekitar 300.000 kalau misalnya warna ya, 300 sampai 400.000. Ya mungkin teman-teman di sini sering terima brosur di pasar mungkin, atau kadang-kadang ditempelkan di sepeda motor, atau kalau di rumah misalnya ditaruh di bawah pintu, ada yang nawarin brosur misalnya. Sadar atau tidak, setiap lembar brosur yang dikirim itu sebenarnya sudah biaya yang dikeluarkan, ya. Nah, dengan menggunakan digital, begitu kita desain sekali, itu boleh kita pakai berulang-ulang. Nah, kalau brosur yang sudah kita cetak, kita bagikan ke orang, nggak bisa lagi kita ambil karena sudah kita kasih, ya. Tapi kalau dengan digital, bisa kita gunakan foto itu, kita desain bagus, nah itu nanti bisa kita pakai berulang-ulang. Jadi, cost-nya jauh lebih besar. Nah, kemudian kalau kita misalnya gini, saya misalnya punya usaha di Pekanbaru, saya ingin melakukan pemasaran, taruhlah misalnya ke Padang. Tentu saya kalau harus ke Padang, ada biaya. Tetapi dengan digital, kita bisa memberikan penawaran ke daerah-daerah tertentu di Indonesia tanpa kita harus mengunjungi daerah tersebut. Ya, jadi bisa kita menggunakan digital. Yang ketiga, efisien dan terukur. Sudah pasti. Jadi hemat tadi pasti efisien dan terukur. Terukurnya begini, kalau misalnya kita bagi-bagi brosur, kita tidak pernah tahu brosur yang kita bagi itu siapa sih yang suka dengan brosurnya, siapa yang tertarik dengan produknya, berapa orang yang mau membaca, dan berapa orang yang beli dari orang yang kita kasih brosur. Atau berapa orang yang membuang ke tempat sampah gitu. Tapi dengan digital kita bisa lihat. Ya teman-teman mahasiswa yang pakai Instagram misalnya atau Facebook, begitu upload foto kita bisa lihat interaksinya. Berapa orang yang like, berapa orang yang bagikan, berapa orang yang komentar, itu bisa kita lihat. Yang bertanya, yang inbox ke kita, ya itu bisa terukur di sana. Jadi begitu kita upload satu brosur, kita bisa ukur, oh ternyata ada yang like. Dari situ nanti bisa kita lihat, oh yang like itu ternyata dia tinggalnya di Padang. Atau tinggalnya misalnya di Jambi, itu bisa kita lihat. Dia menggunakan handphone atau menggunakan notebook untuk mengaksesnya, itu bisa kita lihat, ya. Artinya promosinya nanti bisa lebih optimal ketika kita tahu apa sih kebiasaan dari setiap orang yang mengunjungi brosur kita. Secara otomatis poin keempat adalah pendapatannya bisa lebih tinggi. Dan pasti berbanding lurus ya, kalau misalnya biaya produksi mahal, kecenderungan ke penjualan untungnya lebih tipis. Tapi kalau misalnya penjualannya tinggi, biayanya rendah, pasti untungnya lebih besar. Ya, jadi terutama misalnya untuk penjualan di UMKM biasanya produk-produk makanan seperti apa namanya? Kalau saya lihat keripik-keripik yang dibuat di toko oleh-oleh atau di mall misalnya, kalau ternyata UMKM kalau misalnya dititipkan di mall biasanya dia harus titip barangnya dulu, nanti laku baru dibayar, ya. Jadi ada kecenderungan perputarannya lambat. Dengan digital marketing, mereka transfer dulu, ya, dibayar dulu, baru barang dikirim. Jadi uangnya lebih duluan, lebih cepat. Nah, sebenarnya masih ada faktor-faktor lain yang bisa kita dapat. Contoh misalnya, marketing kita bisa berjalan selama 24 jam. Ya, kita tidur pun lapak kita di online itu bisa berjalan tetap, bisa diakses orang, mau kapanpun itu diakses tetap bisa. Yang penting jelas ada nama kita di situ, nama usaha kita, apalagi misalnya sudah punya website, itu bisa nanti dilakukan di sana, ya. Nah itu mengapa digital marketing itu sebenarnya bisa kita pakai, dan saya pikir produk-produk lokal sekarang banyak disukai di daerah lain karena unik. Nah karena itu kesempatan ini sangat besar untuk dimanfaatkan oleh teman-teman yang sudah lebih mudah menggunakan media digital nantinya. Nah, ada banyak strategi yang bisa digunakan ketika masuk ke dunia digital, ya. Jadi memang ini harus perlahan-lahan, tidak bisa secara sekaligus. Ada yang digunakan SEO, ada sosial media, ada konten dan lain sebagainya. Nah, nanti itu berhubungan dengan yang berikut ini, saluran yang seperti ini yang saya sebutkan tadi. SEO itu mungkin baru pertama atau mungkin juga ada sebagian sudah yang tahu. SEO itu singkatan dari Search Engine Optimization. Jadi tujuannya adalah bagaimana mengoptimalkan akun-akun kita itu di sosial media ataupun di website atau di blog supaya mudah ditemukan orang di mesin pencari. Nah, mesin pencari sekarang itu kan yang banyak dipakai adalah Google. Jadi contoh gini, ada orang butuh sesuatu,
kemudian dia nyari di mesin pencari. Nah, contoh misalnya tempat beli makanan terdekat misalnya. Nanti dia akan buka mesin pencari Google, lalu diketikkan, lalu ketemulah tempatnya penjual. Nah, tugasnya orang SEO yang menggunakan digital marketing pakai SEO adalah bagaimana supaya usaha kita itu muncul di halaman mesin pencari. Ya, itu SEO ya. Nah, kemudian yang kedua ada social media optimization. Jadi 6 saluran ini menjadi lowongan pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Jadi kalau nanti ada lowongan dibutuhkan digital marketing yang menguasai SEO. Nah, salah satunya adalah misalnya seperti ini. Kemudian ada social media optimization. Jadi orang yang mengelola tentang social media. Jadi kalau perusahaan punya akun social media seperti Facebook, Instagram, nah itu biasanya tugasnya oleh social media optimization. Nah, kemudian ada email marketing. Nah, email marketing itu biasanya yang mengirim penawaran melalui marketing ya. Mungkin teman-teman juga sudah sering menerima penawaran-penawaran melalui email ya. Jadi apakah itu nanti dari marketplace atau dari pernah misalnya mendaftarkan di akunnya salah satu perusahaan, terus nanti bank biasanya selalu mengirimkan penawaran melalui email marketing. Nah, kemudian ada content marketing. Nah, content marketing itu ada macam-macam. Ada berupa teks, tulisan, jadi artikel. Kemudian ada berupa gambar, ya, jadi perlu di sini ada desain. Kemudian ada yang ketiga video, yang keempat ada sound, ya. Jadi kalau sekarang lagi trennya suara, ya. Jadi bukan lagi video, jadi lagi tren juga sekarang ini suara. Arahnya mirip seperti radio, ya. Jadi kalau bisa di konten itu sebenarnya enaknya ada teks, ada gambar, ada video, sama ada audio ya atau suara. Kemudian ada PPC namanya pay per click. Jadi ada kita masang iklan di mana setiap klik nanti kita harus bayar ya. Jadi ada PPC. Kemudian ada affiliate marketing. Affiliate marketing itu mirip seperti reseller ya. Kalau di barang-barang biasa biasanya reseller kita ajak orang untuk menjualkan barang kita supaya mereka setiap nanti dapat penjualan, dapat komisi dari yang punya barang. Nah, itu biasanya affiliate marketing. Jadi yang paling umum digunakan di digital marketing itu adalah yang 6 ini. Jadi ada 6 saluran. Walaupun nanti ada turunannya seperti sosial media itu ada banyak platformnya. Ada Facebook, ada Instagram, ada LinkedIn, ada YouTube ya. Jadi ada turunannya lagi. Nah, ini biasanya saluran-saluran yang akan dipakai di dalam dunia digital marketing. Nah, saya sendiri sudah menggeluti digital marketing full time sejak tahun 2014. Jadi sebelumnya saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN nasional, 13 tahun bekerja di sana. Kemudian tahun 2014 saya mulai menggeluti di sini, dan sejak tahun 2014, 6 tahun terakhir saya sudah full time di sini. Lebih cenderung saya memilih salah satu keahlian di bidang SEO ya, Search Engine Optimization ya. Jadi ini yang paling banyak yang saya dalami, termasuk dengan periklanan di Google. Ini yang paling banyak. Apa itu SEO? Nah, seperti saya bilang tadi, kalau banyak channelnya memang tidak bisa dikuasai secara semua, tapi perlahan-lahan nanti bisa. Walaupun kalau kita belajar SEO, tetap juga kita ada pakai Facebook, ada pakai YouTube, ada Twitter, ada pakai email, tapi lebih dominannya saya memilih di SEO itu sendiri. Ya. Nah, SEO itu sudah saya jelaskan tadi sekilas di depan. Apa itu adalah proses mengoptimalkan situs atau website agar mendapat peringkat lebih tinggi di halaman mesin pencari. Nah, supaya lebih mudah, kira-kira contohnya seperti ini. Ini kalau ini halaman Google, ya. Jadi kalau ini halaman Google, ketika misalnya ada orang yang butuh rental TV misalnya, dia akan nyari di Google sewa TV Pekanbaru atau rental TV di Pekanbaru. Nanti akan ada muncul website di sini. Biasanya ada muncul 10 ya. Di halaman itu biasanya ada muncul. Nah, tugasnya orang SEO adalah bagaimana caranya supaya promosi dari yang punya bisnis masuk di halaman mesin pencari. Sehingga ketika ada orang nyari, nanti menghubungi yang tampil di sini. Nah, itu kira-kira. Contoh berikutnya misalnya seperti ini. Nah, ini salah satu murid saya yang pernah sudah belajar. Nah, contoh dia punya bisnis sewa karpet. Jadi kalau dia ada orang misalnya sekarang pelanggan-pelanggan dia itu misalnya dari PLN, dari Pertamina kalau catering, dari pernikahan misalnya, kalau ada yang nyewa, pasti dia nyari di Google misalnya. Ya. Ketika nyari
pemula penyediaan. Nah, ini salah satu pekerjaan dari SEO. Bagaimana caranya supaya promosi kita ada di urutan pertama atau di halaman pertama setiap mesin pencari itu. Ya, itulah pekerjaan dari sosial media. SEO. Nah, kenapa memilih cenderung di Google? Kalau tahun 2012 ya teman-teman, setiap hari tahun 2012 itu ada 3,5 miliar data pencarian di mesin pencari di Google itu. Ya. Jadi setiap kita ketik sebenarnya di Google, apapun kita ketik itu, ya apapun kita ketik itu dicatat oleh Google itu sendiri. Ya. Nanti yang sering-sering diketik itu nanti akan terus muncul di Google. Nah itu tahun 2012 itu ada 3,5 miliar. Coba kira-kira 2012 tadi Indonesia saya bilang masih di sekitar 50 juta pengguna internet. Dengan pengguna internet di tahun 2019 171 juta, kira-kira berapa data yang diketik setiap hari di Google? Ya, nah ini kita lihat. Pada tahun 2019 ada 2 triliun per hari kata, ya kata yang diketik di Google per hari. Ya itu sangat luar biasa ya. Ini pertumbuhannya. Jadi kalau sampai nanti ada usaha atau bisnis yang belum masuk ke halaman internet, wah itu sangat ketertinggalan sekali ya. Jadi data ini dirilis oleh Ardo SEO. Jadi memang itulah salah satu alasan kenapa saya lebih memilih mendalami tentang search engine optimization. Ya. Nah kemudian orang yang mencari di mesin pencari itu kecenderungan mereka memutuskan untuk membeli karena menemukan apa yang dia butuhkan. Ya, jadi walaupun sebenarnya ada orang yang tetap mencari di sosial media seperti di Facebook dan Instagram, tapi kecenderungan orang yang mencari di Google itu kecenderungan mereka karena butuh dan memutuskan untuk melakukan pembelian. Nah, kecenderungan sekarang di tahun 2020 dengan adanya COVID juga sudah mulai banyak menggunakan pencarian lokal. Ya, karena itu teman-teman dimulai dari Facebook Marketplace itu sangat simpel dan sekarang lagi ramai dipakai ya. Jadi kenapa? Karena keinginan cepat untuk mendapatkan produknya dan keinginan mereka yang mulai malas pergi ke pasar itu carinya di Marketplace biasanya ya. Nah, biasanya banyak yang bilang seperti ini. Kalau saya punya ide bisnis ini cocok nggak Pak di online kan? Nah, itu menjadi salah satu. Jadi kalau misalnya data yang kita tunjukin di awal tadi ada banyak UMKM yang menyatakan bahwa saya tidak bisa, saya gaptek, nggak bisa saya pakai dunia digital gitu ya. Padahal sebenarnya anaknya bisa dibantu untuk supaya usahanya online. Tapi pertanyaan berikutnya, kalau saya mau online, mulainya dari mana? Nah, dimulai lagi. Yang ketiga biasanya, apakah cocok usaha saya? Kan usahanya saya ini kayaknya nggak cocok lah di online kan. Nah, kalau sekarang zamannya digital itu tidak ada lagi cerita bahwa online-nya secara online itu tidak cocok produknya, apapun jenisnya. Nah, bisa kita lihat kalau misalnya masih nonton TV, teman-teman bisa dilihat money game saja atau investasi bodong saja yang mengeluarkan biaya puluhan juta bahkan sampai miliaran, itu di online malah rame. Masa bisnis yang real itu tidak cocok ya. Jadi menurut saya semua bisnis atau usaha itu baik yang sudah jalan selama ini atau baru dimulai, semua cocok di online kan. Jangan sampai kalah dengan mereka ini. Ya, jangan sampai kalah dengan penjual pelet online ya. Jadi pelet saja mereka menggunakan iklan berbayar ya. Jadi masa yang bisnis real nyata tidak cocok, pasti cocok ya. Nah, pelet saja di online kan secara iklan berbayar ya. Nah, tetapi memang terutama yang pemula, kenapa dia tidak mulai? Biasanya dia selalu bermain di produk-produk yang sudah ramai. Misalnya kalau ada pemula ketika saya buka kelas misalnya, rencana mau bisnis apa Pak? Biasanya langsung jualan baju, jualan sepatu, ya sudah ramai. Padahal sebenarnya masih banyak potensi yang masih bisa kita masukkan ke dunia online. Ya, silakan lihat contoh berikut ini. Ya, tidak ada yang pernah terpikir jual koran bekas saja di online bisa dilihat satu ini
1 kilo itu bisa dijual 12.000. Ini sudah sampai terjual 2.800. Ya. Nah, ini kita lihat nih, daun pisang muda ya, 1 lepit itu 8.000. Ini sampai 726 terjual. Ya, jadi tidak ada alasan tidak cocok ya. Ini paling lucu lagi nih. Batu kali 1.900 dijual per pieces. Sudah terjual sebanyak 151. Oke, sebentar. Ya. Ya, sepertinya lucu ya, tertawa kalau lihatnya. Ini kok ada yang jual sepertinya, ini terjual ya. Ya, terjual 161 harganya seperti ini. Lalu kemudian ada bibit durian montong, oke. Ada bibit pohon durian. Jadi kalau alasan misalnya apakah usaha saya cocok, ya pasti cocok ya. Jadi ada juga murid saya tahun lalu yang jual bibit pinang ya, jual bibit pinang, saya suruh di online kan karena memang bisnis orang tuanya adalah bergerak di bidang pembibitan pinang yang selama ini hanya menjual di sekitar kecamatannya, sekarang sudah jual ke tempat-tempat lain seperti ke Sumatera Utara gitu ya. Jadi banyak sekali potensi yang bisa kita manfaatkan. Yang penting sebenarnya polanya nanti tahu caranya ya. Nah, ada banyak media yang bisa kita gunakan ya. Mungkin juga teman-teman mahasiswa di sini yang sudah pada hadir dari sebagian apa namanya media yang ada saya lihat saya tampilkan di sini juga sudah menggunakan ya, seperti Pinterest, YouTube, Facebook, ya, Tumblr. Nah ini setiap media selalu ada penggunanya. Ya, setiap media selalu ada penggunanya. Karena itu potensi kita sebenarnya untuk meletakkan brosur kita, meletakkan barang kita, jasa kita di sini adalah potensinya sangat luar biasa ya. Masih bisa, masih besar peluangnya. Oke. Nah, lalu kita mulai dari mana ya? Jadi ini nanti berkaitan dengan startnya dari mana, mulainya dari mana. Oke. Nah, pertama seperti ini. Ini nanti mulai pelan-pelan masuk ke tugasnya teman-teman. Pertama ketika nanti sudah menentukan, ya mungkin menentukan kelompok nanti beberapa orang setiap menentukan pekerjaan yang harus dilakukan, temukan satu usaha yang bergerak di bidang apa, lalu penting dipelajari tentang produk knowledge-nya. Ya, jadi apa produk yang dijual itu harus tahu. Oke. Nanti kalau ini sudah tahu, oke, sudah tahu, kemudian tahap berikutnya adalah kita nanti akan menentukan kira-kira target marketnya siapa, ya jualnya kemana. Ya, jadi setelah tahu produk apa yang dijual, jualnya ke siapa, lalu nanti kita riset. Ya, kita riset dulu kira-kira barang ini enaknya jualnya ke daerah mana, ke kota mana, ya, atau di daerah mana, ya, untuk umur berapa, itu nanti harus di riset. Kemudian setelah itu nanti dilakukanlah persiapan membuat brosur, apakah itu nanti dalam bentuk gambar, video, teks, kemudian memilih media apa saja yang akan kita gunakan untuk promosi, lalu kemudian disebarkan atau dibagikan ya. Jadi ini tahapan-tahapan yang paling simpel. Kalau saya gambarkan kira-kira tahapannya kira-kira seperti ini. Jadi pertama nanti akan mengumpulkan dulu kata kunci secara teknis, nanti akan kita kerjakan ini perlahan-lahan, lalu kemudian nanti memilih platform. Contohnya nanti yang paling mudah sekarang itu menggunakan namanya Facebook Marketplace, terutama untuk UMKM yang bisa langsung cepat dilayani, apakah itu nanti dengan pengiriman, apakah itu dengan langsung ketemu dengan pelanggan, atau mendatangkan pelanggannya langsung ke tempat kita ya. Jadi pelan-pelan nanti bertahap naik ke postingan berikutnya, apakah itu menggunakan fanpage, menggunakan video, kemudian Google My Business dan lain sebagainya sampai dengan nanti di akhirnya ya. Jadi ada 4 pasar sebenarnya yang paling umum kalau kita ringkas dari semua penjelasan tahapan-tahapan ini, kita kategorikan menjadi 4 ya. Jadi di online itu teman-teman ada 4 pasar yang bisa disasar atau dibagi-bagian brosur supaya nanti memperbesar peluang usahanya bisa berjalan. Pertama itu adalah di Google, itu menggunakan teknik yang saya bilang tadi SEO. Yang kedua menggunakan sosial media. Yang ketiga menggunakan marketplace.
yang keempat menggunakan forum ya. Jadi di online itu 4 ini sudah kita kelompokkan supaya nanti mudah mengerjakannya yang mana lebih dulu ya. Dan itu semuanya nanti bisa saling terkait. Oke. Nah, saya yakin kalau di awal nanti akan lebih sepertinya rasanya berat ya. Kalau dijelaskan secara keseluruhan sepertinya ini pekerjaannya sepertinya agak rumit ya. Itu wajar ya. Jadi saya selalu buat tangganya seperti ini mempermudah. Awalnya dipaksa dulu ya. Awalnya dipaksa karena mungkin pekerjaan kita banyak hal yang harus dipikirkan, terus harus memikirkan ini ya, tapi perlahan-lahan dari yang dipaksa itu nanti terpaksa untuk melakukan, baru biasa, lalu terbiasa, dan pada akhirnya nanti teman-teman akan luar biasa ya. Nah, itu kira-kira pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya tentang materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau nanti ada yang bertanya silakan sebelum kita lanjutkan nanti penjelasan teknis untuk proses pekerjaannya. Sekian dari saya, Pak Firly tadi ya. Ya, Pak. Ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak Irianto atas penjelasannya. Luar biasa sekali. Kita dibukakan ya mata kita, wawasan kita akan pentingnya digital marketing. Saya rasa beberapa hal kita tahu, tapi tadi lebih banyak dijelaskan sehingga kita merasakan sekarang ini ya tidak bisa tidak lagi. Dan kita bisa menjadikan ini sebagai keahlian kita untuk ya nanti dalam tugasnya untuk memberikan bantuan ya, bimbingan kepada mungkin bantuan lah ya kepada UMKM yang akan ditugaskan. Baik, mungkin ada pertanyaan dari penjelasan tadi sebelum Pak Irianto nanti akan melanjutkan penjelasannya tentang ya teknis pelaksanaan kegiatan kita ini. Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Meliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk bertanya pada kelas hari ini. Sebelumnya izin bertanya, Pak. Kayak usaha kuliner gitu kan, Pak. Nah, usaha kuliner gitu misalnya kayak kafe atau restoran, itu kan makanannya itu kan ada makanan yang tidak tahan lama dan jangkauan untuk atau target pasarnya itu kan cuma untuk orang-orang di sekitar kayak gitu kurang lebih kan Pak untuk menjangkau konsumennya. Nah, dari segi pemasarannya itu tadi ada salah satunya menggunakan website. Apakah untuk seorang yang punya usaha kuliner itu efektif dalam memasarkan produknya dengan menggunakan website, Pak? Soalnya kan dia pun dengan menggunakan website belum tentu bisa mengirim sampai ke luar kota gitu kan, Pak. Nah, jadi sebenarnya dengan menggunakan website ini apa sih yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan kuliner gitu, Pak? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ya, silakan langsung Pak Irianto. Baik, jadi terima kasih Mbak Meliana tadi ya. Oke, jadi begini, memang selama ini yang terjadi bahwa ada kecenderungan ketika orang memiliki website, mereka berpikir bahwa ketika memiliki website nanti ada orang yang bisa otomatis datang ke website tersebut. Tapi akan saya jelaskan dulu gambarannya kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalnya kenapa orang harus menggunakan website? Ya, jadi saya gambarkan kira-kira seperti ini. Kenapa orang harus menggunakan website? Jadi kalau selama ini yang salah paham tentang website, penting nggak memiliki website? Sebenarnya penting sekali. Ujung dari e-marketing atau ujung dari digital marketing itu adalah website. Jadi semua orang pada akhirnya harus
memiliki website. Jadi kalau tadi saya bagikan di sini, sebenarnya dari tahapan ini, website itu ada di ujung. Ya, website itu ada di akhir. Tapi kecenderungan banyak orang untuk memilih websitenya dulu dibanding memulai dari awal. Oke. Nah, jadi kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini. Website ini sebenarnya sama dengan toko kita di dunia nyata, ya. Jadi website ini sebenarnya sama dengan toko kita di dunia nyata. Oke. Nah, persoalannya gini, kalau kita misalnya buat toko, oke, ketika kita buat toko, langkah berikutnya kan kita benahi toko itu mengisi produk-produk. Kalau tadi resto misalnya membuat tampilan tokonya bagus, terus membuat display menu, produk-produk apa saja yang ada di toko kita. Itu secara nyata di dunia offline, ada konvensional. Oke. Nah, begitu kita buat kafe, kita kan selesai buat kafe udah bagus, kan kita tidak berhenti sampai di situ. Kita nanti akan bertugas mendatangkan orang supaya datang ke kafe kita. Ya, ini konvensional dulu ya. Tugas kita adalah mendatangkan orang supaya datang ke tempat kita. Ya. Yang biasa kita lakukan selama ini, apakah itu nanti dengan menggunakan iklan misalnya di radio misalnya, apakah itu dengan membagikan brosur misalnya, apakah itu dengan menggunakan broadcast WA misalnya, ya, dan lain-lain, ya. Ini kan yang kita lakukan selama ini sebenarnya kalau di dalam bentuk konvensional, ya. Jadi kalau konvensional kira-kira seperti itu. Nah, dengan kita menggunakan digital, kalau misalnya sudah punya website, yang sering terjadi selama ini adalah dia bangun websitenya, dia bangun websitenya, dia investasi di situ, dia buat bagus, sama seperti tadi toko, dia buat tampilannya bagus, dicat, ada etalasenya, tapi tidak diundang datang orang ke sini. Itu yang kesalahannya, kenapa orang cenderung, saya sudah punya website Pak, tapi tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Padahal sebenarnya website itu hanya bagian kecil dari digital marketing, ya, bagian kecil. Nah, karena itu adalah tujuan berikutnya sama, kita harus mendatangkan orang ke sini, mengunjungi, ya, supaya mereka datang ke sini, menggunakan apa? Oke, ya, menggunakan apa? Tadi sudah dijelaskan salurannya. Menggunakan SEO, menggunakan sosial media, menggunakan YouTube misalnya. Oke, menggunakan blog misalnya. Oke, seperti itu. Nah, orang yang datang ke sini, orang yang datang ke website itu adalah orang-orang yang kita promosikan di sini di YouTube. Nanti contoh buat konten misalnya. Halo teman-teman, kalau misalnya Anda butuh meeting, ya kami menyediakan meeting ya untuk melihat paket-paket meeting kita, silakan lihat di website kita gitu ya. Sama halnya di Instagram. Di Instagram juga misalnya disebutkan di situ, perhatikan Bapak Ibu kalau misalnya perusahaan itu biasanya di setiap gambar selalu disebutkan di situ nama websitenya apa. Karena memang di website itulah dicantumkan semua produknya. Jadi apakah penting? Apakah ada manfaatnya? Tentu ada. Jadi contoh, kalaupun misalnya jam hari-hari kerja kita jam 5 sampai jam 8 pagi sampai jam 5 sore misalnya kita bekerja. Artinya ada orang yang beraktivitas jam 6 sore sampai dengan pagi. Di saat itu pun mereka bisa melihat aktivitas website kita. Ya, artinya besoknya kita tinggal membuka email misalnya, oh ada datang dari email penawaran supaya kita kirimkan penawaran, mereka besok akan meeting di tempat kita misalnya. Atau misalnya kalau kafe itu menyediakan paket misalnya,
ya, menyediakan paket layanan untuk catering misalnya, itu bisa dicantumkan di website, ya. Tapi apakah harus punya? Enggak harus. Kalau misalnya mau pakai website boleh, mau enggak juga boleh. Ini tinggal diganti. Kalau misalnya ini nanti tidak pakai website, susah membuatnya, boleh diganti menjadi akun lain seperti Instagram atau Facebook atau YouTube. Ini digantikan perannya oleh website. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya tadi adalah bagaimana dengan makanan yang tahan lama, targetnya di sekitar, oke? Nah, karena itu begini, harus disesuaikan dengan layanan dari usaha tersebut. Kalau layanannya memang hanya sebatas target lokal, maka dan produknya itu hanya misalnya tahannya 1 kali 24 jam, maka target yang harus dilakukan adalah menyasar orang-orang yang terdekat. Jadi nanti ada yang harus diperhatikan, ya. Jadi pertama jangka waktu makanan, kemudian ini berhubungan dengan packingan, ya. Kemudian ada jangkauan layanan. Jadi kalau misalnya layanannya hanya di lokal, berarti marketingnya harus hanya di lokal. Contoh nanti menggunakan Facebook Marketplace misalnya, ya. Jadi kalau misalnya pakai Facebook Marketplace, bisa kita lihat sebentar, saya buka. Saya yakin sebenarnya sudah sebagian sudah pada pakai, ya. Oke, kalau misalnya kita masuk di marketplace misalnya kita pakai seperti ini, ya. Jadi kalau kita pakai di sini sebenarnya lokasi sudah ditentukan, ya. Jadi kita pilih barang misalnya, bisa kita sasar lokasi-lokasi yang di sini. Kalau misalnya contoh, saya ambil misalnya Panam. Oke, kalau dia lokasinya misalnya di Panam, Kecamatan Tampan, ya. Oke, Kecamatan Tampan itu ada muncul di sini. Jadi kita bisa membidik pasarnya Delima, Tuah Karya, Sidomulyo, Tampan. Jadi nanti jualnya ke daerah-daerah sini. Jadi nanti juga bisa dilihat kira-kira durasinya jangkauannya nanti berapa kilometer yang bisa di radius, misalnya hanya layanannya 5 kilometer misalnya. Boleh, ya. Atau misalnya disebutkan di dalam deskripsinya nanti silahkan datang ke tempat kami misalnya, ya. Jadi ini tujuannya untuk mendatangkan, jadi kan pembeli itu tidak serta-merta layanannya harus dikirim, tapi ada juga yang bisa kita lakukan, misalnya lihat di online, tapi belinya offline. Ya, jadi orang itu lihat dulu di online, udah dilihat gambarnya bagus, lalu nanti mereka datang ke tempat kita, ya. Jadi pertama tadi, apakah efektif website? Efektif sekali kalau di-maintain dengan baik dan didatangkan traffic atau pengunjung ke website tersebut menggunakan teknik-teknik tadi yang sudah kita bahas seperti SEO, sosial media, YouTube, blog, email, dan lain sebagainya, ya. Nah, untuk target lokal tadi saya jelaskan, silahkan kalau dia makanannya cepat hanya 1 hari, berarti yang diharapkan adalah gunakanlah media-media yang bisa menjangkau daerah terdekat, ya. Termasuk juga misalnya Google Map, ya. Jadi supaya nanti orang bisa mudah menjangkau yang bersangkutan. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan terjawab ya, Meliana, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Meliana. Pak Erianto juga, mungkin saya tambahkan sedikit Pak Erianto, ya. Walaupun produk yang dijual itu makanan tidak awet, ya, mungkin hanya 1 hari tahannya, saya rasa tetap saja harus go online, ya. Karena dengan masa sekarang, ya, di mana orang itu suka berwisata, ya, ketika kita datang ke suatu tempat, kita kan juga
akan cari makan apa di sana, kita akan lewat internet mencarinya, mencari informasi. Bahkan pengalaman saya sendiri, tahun lalu saya ke Dumai, ingin melakukan pengabdian masyarakat, saya butuh catering, snack box, ya saya santai aja ke Dumai tanpa bekal apa-apa, karena saya yakin dengan internet, ya siapapun yang memasang iklan di internet di Dumai yang menyediakan itu, ya saya dengan mudah mendapatkan. Nah, padahal kan sebenarnya saya bukan target mereka, tapi karena saya berkunjung ke sana, ya saya pasti carilah itu. Ya. Jadi tetap saja tidak terpengaruh dengan produk. Dan tadi juga saya bisa tambahkan ya dari Pak Arianto, ya memang tidak harus website ya, karena mungkin website itu bagi UMKM mungkin ada biayanya dan keahlian mungkin juga tidak punya. Paling tidak ada rumahnya lain ya, itu sosmed ya. Kalau sekarang mungkin ya Instagram dan Facebook itu wajib lah Pak ya. Ya sebelum website yang bisa melalui itu semua ya, Instagram ataupun Facebook. Baik, mungkin satu lagi lah ya sebelum lanjut. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ada lagi? Oke, sementara mungkin tidak ada. Silakan dilanjutkan saja Pak Arianto. Mungkin ada hal yang sifatnya teknis ya. Bagaimana nanti kelanjutan kegiatan kita? Baik. Jadi kemarin saya sudah bagikan sebenarnya polanya ke Ibu Heni. Kira-kira sebentar saya buka dulu. Oke. Nah, kemarin saya sudah membagikan ini sebenarnya. Jadi hari ini kita sudah melakukan pemaparan kira-kira cek sound. Kedengaran Pak suara saya? Kedengaran Pak Arianto? Baik, oke. Nah, jadi sebelumnya saya sudah kirimkan email ini pemaparannya ke Ibu Heni. Jadi tanggal 15 tadinya kita bahas mulai potensi atau pemaparan sudah kita lakukan hari ini. Nah, saya tadinya buat plannya kira-kira ini sampai dengan Maret 2021 tadinya ya. Nah, tapi begini, saya pikir kita menyesuaikan saja karena kita seperti informasi dari Bu Heni bahwa mahasiswa akan ujian pada Januari ya. Nah, saya pikir saya buatnya kira-kira seperti ini saja supaya nanti lebih enak. Pertama, para peserta mempersiapkan jenis produk ya, jenis produk atau UMKM yang mau didampingi dulu ya. Jadi mungkin kalau nanti per kelompok lebih baik. Nah, kalau sudah nanti setelah itu selain mempersiapkan jenis dan produk, nanti seperti saya bilang tadi adalah product knowledge-nya ya. Jadi product knowledge-nya itu harus nanti disiapkan dalam bentuk tulisan atau artikel ya. Jadi misalnya polanya gampang saja, kalau dalam penyusunan ini ikuti saja konsep 5W plus 1H ya. Jadi contoh kalau misalnya dia keripik pisang misalnya, nanti jelaskan apa itu keripik pisang, siapa yang cocok mengkonsumsi, di mana dia diproduksi, tahannya berapa lama, itu nanti sebaiknya dibuat dalam bentuk tulisan supaya nanti bisa kita gunakan untuk prakteknya ya. Kemudian mempersiapkan foto produk. Oke, mempersiapkan foto produk lebih bagus kalau bisa 10 sampai 15 jenis foto. Oke, keempat, mempersiapkan video durasi 2 sampai 5 menit saja. Oke, nggak boleh dibuat sekitar
3 video. Nah, ini hanya untuk contoh, nanti untuk kalau misalnya punya video banyak atau punya gambar banyak nggak apa-apa. Tapi kalau yang saya sebutkan ini nanti supaya ada kita pakai untuk bahan prakteknya ya. Jadi pengembangannya nanti balik lagi terhadap setiap peserta. Jadi tahap pertama nanti silakan pengumpulan data dulu, saya pikir ya. Jadi nanti kalau ini semua sudah nanti siap, sambil menemukan kelompoknya siapa dan UMKM-nya kapan, UMKM-nya siapa, nanti kita ketemu prakteknya di pertemuan berikutnya. Nah, kita tinggal sepakati saja waktunya kira-kira apakah bisa tanggal 22 Oktober, 1 minggu ke depan, atau 2 minggu ke depan, tanggal 31. Itu saja mungkin, Pak. Pak Firly? Oke, Pak Erik, ini untuk jumlah anggota kelompok ini tentukan atau bagaimana Pak Erik? Kalau untuk teknisnya kembali ke pihak kampus saja. Saya nanti hanya tinggal pendampingannya saja. Ya. Karena mungkin kan berpengaruh juga nih kalau kelompok terlalu banyak, nanti terlalu banyak pula yang didampingi kan. Iya, ya. Peserta ada berapa, Pak? Ada 60-an nih. 60 lah mungkin ya. 60 ya. Hmm. Jadi kalau 60 kira-kira kalau 10 gimana, Pak? Jadi 10 kelompok gitu. Ya. Oh gitu ya. Ya, nanti kita bagi-bagilah di kelas yang ada ini. Ya, 10 kelompok supaya jadi kalau nanti bisa tetap bareng-bareng. Jadi di sini kan ada prosesnya nanti pada saat selesai kita praktek nanti, misalnya minggu depan, nanti setelah praktek biasanya kalau tahun lalu kan begitu kita praktek, saya ada lagi sekali lagi pertemuan. Nah, kayaknya waktunya tidak cukup. Ya, karena setelah praktek pertama, pertemuan kedua, praktek lagi, mereka masih bingung gitu ya. Nah, jadi saya sangat berharap nanti setelah pertemuan kita minggu depan, setelah itu langsung praktek setiap peserta. Jadi prakteknya itu saya sarankan tidak perlu ragu-ragu ya. Jadi kalau salah benarnya itu nanti kita evaluasi. Jadi kalau salah benarnya itu nanti kita evaluasi. Harapannya nanti begitu kita minggu depan, saya harapkan kalau bisa sekitar 4 jam, paling tidak nanti kita prakteknya. Setelah 4 jam, kita kasih nanti waktu beberapa minggu boleh. Nah, setelah itu, boleh nanti kita praktek lagi di situ. Setelah itu nanti per kelompoknya boleh konsultasi. Kira-kira seperti itu. Supaya lebih terkonsentrasi. Tapi kalau misalnya semua mudah ya, karena memang generasinya generasi milenial ya, gampang misalnya beradaptasi dengan apa yang kita sampaikan, sebenarnya terlalu sulit, nggak perlu panjang waktu. Kira-kira gitu. Tapi intinya yang terdekat, siapkan tadi materi yang sudah saya sampaikan. Jadi jangan nanti, biasanya gini Pak, di dalam perjalanannya biasanya pas kita ketemu itu belum ada materinya, sehingga nyusun lagi pada saat itu. Ya itu memperlambat biasanya. Kira-kira gitu. Baik, baik. Saya rasa untuk yang tugas ini adik kita ini sanggup nih Pak. Nanti kan masalahnya bagaimana mengonline-kan saja nanti kan. Ya, Nanti betul. kami dosen akan pantau nih. Jadi sampai waktu yang ditentukan, ini materi harus ada. Ya, ya, ya. Ya, mungkin itu Pak dari saya, tinggal kita tentukan waktunya kira-kira kapan kita nanti Zoom-nya, waktu Zoom-nya, kemudian saya bilang tadi minimal paling tidak 3 sampai 4 jam. Terus jadi tanggal berapa? Saran saya kalau bisa menggunakan laptop ya, karena nanti kalau menggunakan handphone
dia akan kesulitan melihat tampilannya, akan berbeda di handphone dengan di laptop. Oke, baik. Kalau untuk waktu, saya rasa memang harus hari Kamis ya, karena jadwal kita. Cuman itu Kamis depan atau 2 pekan lagi, nanti kami informasikan ke Pak Erik. Baik. Ya, dan juga mungkin kita lihat kesiapan dari para peserta juga nih. Baik. Mungkin Bu Heni atau Bu Iva, silakan. Oke, Pak Firly, terima kasih Pak Erik ya sudah meluangkan waktu. Untuk kedepannya bagi mahasiswa ya, ini mungkin tinggal penentuan kelompoknya bagaimana, UMKM yang akan dipilih yang mana. Ini juga UMKM yang suaranya nggak kedengaran ya, Bu? Ini kayaknya di pantai. Lagi pantai. Di situ. Ya, ini memang tadi kalau di laptop agak bermasalah. Tes. Ya, silakan. Jadi untuk mahasiswanya itu diutamakan memang UMKM yang masih konvensional. Ya, belum sama. Nah, seperti yang tahun lalu juga ya Kak Erik ya, sehingga nanti output dari kuliah kita ini mahasiswa dapat membuat sebuah digital marketing di UMKM tersebut, dan nanti hasil yang mahasiswa ini diserahkan ke UMKM itu. Pakai satu, Bu, yang pakai sound satu saja supaya dia tidak mengganggu. Oke, Bu Eni. Oke, mungkin saya langsung aja ke Bu Iva. Mungkin ada hal yang ditambahkan. Silakan Bu Iva. Izin Pak Firly, Ya. saya ikut aja dulu. Tapi karena ini ya Pak Arianto ya, karena kan saya kebetulan yang ikut di kelas saya adalah kelas berbahasa Inggris. Jadi mungkin ada muatan international e-marketing atau digital marketingnya sedikit mungkin, kalau bisa. Boleh. Kedengeran nggak? Kedengaran. Kurang jelas, Bu Eva, bisa diulang? Iya, kebetulan kelas yang saya ini kan kelasnya judulnya English class. Jadi kayak bibit buat international class gitu. Jadi kalau bisa ada muatan yang agak ke sana, kayak global digital marketing atau something like that. Kalau boleh. Nanti dimasukin. Ya. Artinya targetnya kalau bisa secara internasional, kira-kira gitu, Bu, ya? Yes. Oke. Mungkin sebenarnya teknisnya hampir sama, ya. Teknisnya hampir sama. Pola yang dilakukan lokal ataupun dia internasional hampir sama. Nanti yang membedakan sebenarnya adalah di proses, misalnya proses pengiriman, perizinan, itu mungkin ya. Iya. Tapi secara teknis di dalam pola pemasaran itu hampir sama. Kalau misalnya kita sebentar, saya coba bagikan sebentar.
Jadi di internet itu ada namanya Google Trend. Jadi kalau Google Trend, anggaplah misalnya saya mau jual gula aren ke luar negeri misalnya. Kalau kita mau lihat pasarnya luar negeri. Nah, pertama yang harus dilakukan itu adalah tentu harus ditranslate dulu ke bahasa Inggris. Ya, gula aren kalau misalnya di sini disebut atau translate ya. Palm sugar. Palm sugar. Oke. Kita translate dari bahasa Indonesia. Oke, ke Inggris misalnya, palm sugar misalnya. Tergantung daerah yang mau kita bidik ya. Misalnya, oke, kita anggap saja palm sugar misalnya, oke, di copy. Lalu nanti dibuka namanya Google Trends, ya, Google Trends. Oke, Google Trends. Bukanya yang .com, karena ini Indonesia, bukanya yang .com. Oke, lalu dimasukkan di sini. Nah, ini bisa kita pilih, misalnya kita mau targetnya negara mana. Nah, ini kalau dari United States, bisa kita lihat permintaan atau pencarian data yang berkaitan dengan palm sugar adalah kira-kira seperti ini. Dan bisa kita lihat, di kota-kota mana, Florida, Oregon, Hawaii, Washington, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya targetnya ke negara yang lain, misalnya yang kira-kira ada kaitannya dengan Indonesia, misalnya, anggaplah misalnya Malaysia. Kita lihat 12 bulan terakhir bisa dilihat. Nah, ini permintaannya tinggi di bulan April 2020. Nah, itu bisa kita lihat historinya nanti beberapa tahun terakhir juga bisa dilihat. Dan ini polanya sebenarnya hampir sama di Indonesia juga, mencari target market di Indonesia sama polanya. Ya, di luar negeri juga sama. Jadi nanti bisa kita bidik bagi yang menggunakan iklan berbayar misalnya ke luar negeri, itu boleh dipakai kota-kota mana yang dibidik. Ya, jadi kaitannya kira-kira seperti itu. Baik. Siap deh. Terima Ya. kasih. Jadi pola yang kita pakai secara lokal itu bisa dipakai internasional. Hanya yang membedakan contoh kalau seperti saya bilang tadi, memang biasanya kecenderungan UMKM saya sendiri mengalami kalau ngirim barang ke luar negeri itu sulit, ya. Jadi yang harus didalami sebenarnya ketika dia UMKM itu ada pendampingan dari pihak perizinan satu, kemudian pola atau cara ekspor, yang kemudian kebutuhan. Contoh saya kebetulan saya bikin tadi gula aren. Ada beberapa yang minta ke saya supaya dikirimkan. Ternyata persyaratan misalnya kualitas barang, tingkat keasaman, manisnya, warnanya, itu sangat ketat buat mereka gitu. Nah, akhirnya saya nggak bisa masuk pasar ke luar negeri, jadi lokal saja. Kira-kira seperti itu. Tapi teknisnya adalah polanya kita nanti tinggal lihat, pahami pakai Google Trends, kota mana, negara mana, itu bisa membantu ya. Jadi khusus perizinan dan lain sebagainya nanti itu di luar ininya saya. Kira-kira gitu Bu Iva. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bu Heni dan Bu Iva. Saya rasa mungkin kita sudah di penghujung waktu acara kita. Saya kembalikan terakhir lah ke Pak Erik lagi. Mungkin ada apa ya, kata-kata penutup lah Pak. Silakan Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak Firly. Jadi saya ingatkan kembali teman-teman, silahkan siapkan data yang sudah saya sampaikan tadi supaya nanti prakteknya kita mudah. Silahkan mungkin sudah dicatat ya. Jadi jenis produk dan UMM apa, kemudian produk knowledge-nya silahkan nanti dikumpulkan, kemudian fotonya, lalu video supaya nanti kita tinggal prakteknya enak mau diaplikasikan seperti apa. Intinya kalau misalnya nanti mau praktek sebenarnya mudah, nggak susah kok ya. Jadi
Intinya teman-teman siapkan datanya, nanti kita tinggal praktek. Nah, mungkin itu yang dari segi tugas kita pertemuan berikutnya. Nah, sekali lagi dari pemaparan saya mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang-kurang dalam hal penyampaian materi, apakah nanti dari pola penyampaian terlalu cepat dan atau lambat, itu saya mohon maaf. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa disempurnakan lebih baik. Mungkin itu dari saya, Pak Firly. Saya sampaikan ke Pak Guru. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali Pak Erik. Terima kasih juga untuk semua yang hadir di sini, ya, Ibu dosen kita, Ibu Heni, Ibu Iva, dan adik-adik mahasiswa kelas e-marketing. Semoga apa yang disampaikan Pak Erik tadi ya bisa menjadi bekal kita semua, dan saudara sudah memikirkan, ya, sudah menyiapkan apa yang akan nanti UKM mana ditargetkan, kemudian konten-kontennya juga seperti apa sudah akan disiapkan. Baik, terima kasih untuk perhatian semuanya. Saya selaku pembawa acara sekaligus host izin untuk menutup pertemuan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Erik.